Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Matius pasal 25 ayat 21. Matius pasal 25 ayat 21. Ini adalah cerita bagaimana ada hamba yang dipercaya oleh tuannya, dan inilah kata tuannya kepada hamba yang dapat dipercaya itu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Setia ini dalam bahasa aslinya artinya hamba yang benar, hamba yang dapat dipercaya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan benar dan dapat dipercaya. Engkau telah benar, engkau telah dapat dipercaya dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi dari ayat ini kita diajar anak-anak Tuhan untuk setia perkara kecil. Ini prinsip Bapak Ibu. Banyak orang sepele dengan hal kecil. Itu terlalu kecil, siapapun bisanya mengerjakannya dan tidak dikerjakannya. Dan banyak hal justru gak pernah dia dapat hal-hal besar dalam hidupnya karena gak setia hal-hal kecil. Mungkin dulu pernah kita lakukan sesuatu yang baik. Dan sekarang gak kita lakukan lagi. Karena mungkin dalam pikiran kita, udahlah kalau itu kecilnya siapapun bisanya. Banyak orang kan gitu ya, justru karena gak setia dia hal kecil, maka Tuhan gak pernah berikan perkara besar dalam hidupnya. Ada orang bilang gini, aku kalau banyak uangku bisanya ku atur semua baik. Bisa beres ku bikin semua. Salah amang inang, justru kalau kita setia dulu perkara kecil, baru Tuhan tambahkan uang yang besar. Kalau kita berbicara uang ya. Jadi setia perkara kecil, bilang kiri kanan, setia perkara kecil. Hati-hati ya, karena banyak sekali orang jatuh karena hal-hal kecil. Jatuh dia naik kereta karena ditabraknya batu kecil. Kalau besar di situ nggak mungkin tabraknya, karena kecilnya nggak nampaknya jatuh. Jadi hati-hati dengan hal-hal kecil yang selama ini sepele kita, padahal itu justru jalan untuk Tuhan memberikan perkara besar dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal penting supaya keuangan kita sehat. Ini juga bukan hanya berbicara tentang firman Tuhan, kalau kita belajar di sekuler juga hal ini juga yang sama akan kita dengar. Salah satu supaya keuangan kita sehat, uang masuk harus lebih besar daripada uang keluar. Jadi kalau uang masuk 100, uang keluarnya jangan lebih dari 100. Kalau mau keuangan sehat, ya keluarnya 70.000 atau 60.000 ya. Jadi uang masuk harus lebih besar dari uang keluar. Bilang kiri kanan, uang masuk harus lebih besar dari uang keluar. Ya, jadi tahan selera kalau masih mau keluar uang masuknya harus tetap lebih besar. Yang kedua, aset itu lebih besar dari hutang.
Kalau biasanya kamu minjam ke bank, biasanya surat yang kamu borohkan, tanah yang kamu borohkan, itu harus lebih besar kalau dijual nilainya daripada pinjaman yang kamu pinjam. Sama dengan kehidupan kita, aset endu itu harus lebih besar dari utang. Utang gak salah. Tapi kalau bisa kamu bebas dari utang, itu jauh lebih bagus. Kalau bisa kamu hidup tanpa utang, itu jauh lebih nikmat. Walaupun utang gak salah ya. Yang ketiga, kita harus punya keuangan yang mandiri. Jangan ada ketergantungan. Jangan tergantung kita hidupnya sama seseorang atau tergantung sama, harus mandiri. Itu kalau mau keuangan kita sehat. Kalaupun memang harus makan telur tapi kita mandiri, makan telur sajalah. Daripada kamu makan babi tapi tergantung sama orang lain, lebih bagus mandiri. Yang keempat, ini Alkitabiah, harus punya rasa cukup. Berapapun uang kalau nggak ada rasa cukup di dalam, nggak akan pernah puas itu. Lagi. Kalau nggak ada rasa cukup. Bilang kiri kanan, rasa cukup kawan. Bersyukur kau dengan apa yang ada, bilang. Syukur. Yang kelima, bebas memberi. Jadi kita juga harus punya keuangan yang kita bebas memberi. Jadi kalau kita takut masih memberi, belum menang itu keuangan kita, belum sehat. Kita kalau mau memberi ada. Ini bukan berbicara jumlah, tapi kalau kita memberi selalu ada. Nah, itu ya. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana langkah supaya keuangan kita sehat. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus tahu keadaan keuangan kita yang terkini, terupdate. Harus kamu tahu berapa uang sekarang. Setiap hari kalau perlu. Uang pun cuma 2 juta om, masa dihitung pula tiap hari. Itu prinsip firman Tuhan. Saya kasih contoh saya. Saya harus tahu berapa uang saya sekarang. Saya harus tahu beras masih ada enggak. Saya harus tahu ini udah dekat awal bulan bayar uang sekolah anak saya. Saya harus pikirkan itu berapa uang sekolah anakku. Ini kami ada 3 kendaraan di sini, 2 mobil, 1 sepeda motor. Kemarin saya cek, rupanya mobil yang biru nanti minggu depan sudah ada, harus bayar pajaknya. Oh iya ya, harus kupisahkan pajak sekian, BPJS sekian, harus begitu. Jadi makanya harus setiap hari kita hitung keuangan kita. Ini terlepas dari iman ya. Iman itu kan percaya walau tidak melihat. Adanya nanti. Iman kita sisihkan dulu, kita pinggirkan dulu sebentar. Tuhan juga ngajari kita berhikmat. Jangan, adanya nanti, nggak kerja kita. Jadi justru waktu kita hitung, oh iya, aku harus bekerja, aku harus dapat sekian. Jadi kita tahu keuangan kita. Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Nah ini tadi, coba cek pajak motormu, coba cek pupukmu, masih kurang uang sekolah anak. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Nah makanya kita perlu persiapkan. Gak selamanya mahkota itu turun-temurun. Gak selamanya cabai mahal. Gak selamanya tomat mahal. Gak selamanya, pokoknya gak bisa kita berharap di atas itu. Ada kalanya turun. Ada kalanya gak turun mahkota itu. Kalau rumput menghilang dan tunas muda dampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu. Jadi kalau kita persiapkan, seandainya pun itu terjadi, kita masih punya domba muda untuk pakaian dan kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Nah jadi ya Bapak Ibu perlu perhatikan keuangan kita terkini. Jadi itu yang harus kita buat. Yang pertama harus kita tahu jumlah keuangan kita yang terupdate. Yang kedua,
Tetapkan budget bulanan dan ikutilah budget itu. Budget artinya rencana keuangan kita. Lukas pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, jadi kalau kita mau sesuatu yang besar kita harus duduk dulu merencanakan. Jadi yang kedua, kalau kamu mau keuangan sehat, buat budget-budgetnya. Buat rencana-rencana keuangan Misalnya untuk belanja berapa. Kita buatlah itu baru tahu kita uang masuk lebih besar dari uang keluar. Kalau enggak kita buat kan enggak tahu kita. Belanja kita berapa cukup seminggu atau sebulan. Kalau kayak kami per minggu. Ini uang belanja per minggu. Kadang lebih, kadang kurang. Itulah dicukup-cukupkan. Jangan paksa. Kalau uangnya udah habis, ya kalau harus makan telur lah. Jangan terus makan babi. Sampai udah banyak utang. Itu tidak keuangan yang sehat. Jadi makanya tetapkan budget kita. Untuk dapur sekian. Cukupkanlah itu. Anak Tuhan boleh nggak rekreasi? Boleh. Tentukan budgetnya, sebulan ini kami rekreasi segini, boleh. Anak Tuhan boleh nggak makan di luar? Boleh. Bawa piring makan di luar rumah. Nggak bolehlah ke kafe, bolehlah ke restoran. Tentukan budgetnya, kami yang tahu berapa kali kami cocok makan di luar. Karena keuangan kami yang hitung. Kalau bisanya kami sekali seminggu makan di luar, silahkan. Kalau bisa setiap hari, silahkan. Kalau hanya bisa sekali sebulan, silahkan. Kalaupun enggak apa-apa, itu enggak harus. Jadi ini maksud saya, kalianlah yang menentukan, ya. Boleh enggak anak Tuhan belanja? Boleh. Tapi tentukan budgetnya, ya. Boleh enggak anak Tuhan nonton bioskop? Ini kan lagi ada film ngeri-ngeri sedap. Boleh. Tapi nggak harus semua film kamu tonton, tentukan budget dulu, ya. Jadi kalau kayak kami kan, enak ya ngeri-ngeri sedap, kami bilang sama istriku. Tapi belum ada waktu ke Medan. Ya udah kami cari di YouTube. Belum keluar sampai hari ini. Sabarlah, kapan nanti keluar disitulah nonton kan gitu. Tentukanlah budget sesuai kemampuan kita. Jadi itu, yang kedua kalau kita mau keuangan sehat, tentukan budgetnya. Berapa bulanan kita? Jelas, baru ikutin. Dan yang ketiga, kita harus memberi 10% atau lebih. Ini bukan hanya berbicara perpuluhan, tapi termasuk kita memberi. Maliaki pasal 3 ayat 6-12. Maliaki pasal 3 ayat 6-12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Jadi banyak orang menyimpang ini sebenarnya udah dari zaman-zaman nenek moyang dan tidak memeliharanya. Tuhan bilang kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, cara bagaimana pula kami tipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau sekarang ke gereja, di sana kotaknya. Supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, dua tadi persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Jadi perpuluhan itu adalah
Dari segala untung kita, ambil 10%. Kalau kamu udah dipotong semua, aron, bibit, pompa, dapatnya untung 500.000, 1/10-nya, 10% dari 500.000, 50.000 ambil, itu masukkan ke rumah perbendaharaan. Itu untuk Tuhan, itu kata Tuhan. Kalau tidak, saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi inilah firman Tuhan. Kamu sedang menipu aku. Kalau kita menipu Tuhan, kita sedang bekerja, kita sedang hidup dalam satu kutuk. Jelas ya? Jadi makanya saya selalu tekankan perpuluhan. Terserah saudara bosan atau enggak, tapi di hatiku supaya semua kita mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Supaya kita hidup enggak di bawah kutuk. Karena yang memberkati hidup kita ini Tuhan. Nah, jadi 10% kalau yang kerja dari gaji. Kalau enggak ada om gimana, rugi enggak usah kasih perpuluhan. Enggak harus tiap minggu kamu masukkan, enggak harus tiap bulan. Ya kalau rugi apa boleh buat? Enggak, Tuhan juga enggak nuntut. Sekali lagi, Tuhan enggak minta, enggak perlu uang kita. Tuhan cuma mau lihat ini bisa enggak dipercaya, setia enggak dia dari hal kecil. Nah, jadi itu ya, prinsipnya ini kita harus tangkap. Nah, itu tentang perpuluhan, itu untuk Tuhan. Harus, enggak ada tawar-menawar. Kalau mau saudara hidup dalam berkat-berkat Tuhan, harus. Ada lagi pemberian khusus. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11. Ia menyediakan benih bagi penabur, ya, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi di ayat ini ada benih bagi penabur. Bilang kiri kanan, benih untuk ditabur, bilang. Roti untuk dimakan. Benih, kalau saya ibaratkan salak. Ini salak dari Bapak Ray. Kasih ya Pak Ray. Ini dikasih. Ini biasanya di dalam salak ini ada benih. Ini benih. Firman Tuhan bilang, benih untuk ditabur. Bisa nggak kira-kira kita makan benih? Oke lah, kalau benih jeruk bisa. Kita kadang-kadang tertelan sekali-sekali. Itu pun kalau keseringan bisa masuk ICU. Benih salak kamu makan, bahaya. Apalagi benih durian. Bisa dison maradian. Isedo ale ale. Jadi ini prinsip. Kok bisa dulu lah. Benih untuk ditanam. Di dalam hidup kita ada kalanya Tuhan memberi itu benih, bukan untuk kamu makan. Kalau kamu makan, nggak sehat kamu. Sakit. Bahkan itu bukan untuk kita. Makanya selalu saya bilang di dalam hidup ini ada berkat, ada benih, ada roti. Roti untuk dimakan. Kalau ada roti, makanlah. Dan saya percaya kadang-kadang Tuhan memberi itu, bukan kadang-kadang, Tuhan selalu memberi berkelimpahan. Ingat cerita bangsa Israel, Tuhan kasih roti itu manna berkelimpahan. Sampai orang Israel itu rakus, dikumpulkannya semua, dikumpulkan. Padahal Tuhan bilang itu makanan untuk sehari itu. Besok kalau kau kumpulkan udah busuk. Mereka kumpul sampai busuk. Besok gak bisa lagi dimakan, udah bau, busuk, buang. Jadi ada kalanya kita makan roti, ada kalanya enggaknya kita habis roti itu. Bagi sama orang. Nah ini prinsip keuangan tadi. Kalau kita mau sehat, 10% jangan lupa untuk Tuhan. 10%.
bagi yang 10%-nya itu yang jelas itu untuk Tuhan. Yang lainnya mau persennya berapa terserah saudara. Mau bagi roti berapa, mau tanam benih berapa. Dan tanamlah benih di tanah yang subur. Saya selalu udah bilang ya, tanam benih di tanah yang subur. 3 hari lalu kami satu mobil dengan satu hamba Tuhan. Dia cerita. Waktu dia cerita, kami mendengarnya itu bangga kali. Dia cerita begini. Pernah dulu satu kali gak ada lagi uang kami katanya. Gak tahu lagi aku harus berbuat apa. Pas tiba-tiba aku keluar dari pesta, datang dia di satu pesta. Dia ketemu katanya dengan salah seorang jemaat di sini. Lalu diambil amplop katanya, jemaat di sini itu diambil amplop, bilang, "Om, ini ada sedikit berkat Tuhan ya." Dalam hati gue, puji Tuhan, makasih ya, ku bawa ke rumah katanya. Sampai ke rumah, ku buka amplopnya, ada 2 juta di dalam. Bersyukur aku sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu benih yang mungkin kita nggak tahu. Saudara lakukan itu sama pendeta manapun, kami nggak tahu. Ini kebetulan kami tahu. Kami juga bersyukur. Kalaupun kami nggak tahu, nggak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan pasti membalasnya itu berlipat kali ganda. Jadi jemaat yang nabur itu, dia sudah menabur benih. Dan benih biasanya kalau ditabur nggak kelihatan. Nah, banyak orang-orang kalau nggak siap, nggak mau dia nabur benih. Ada orang-orang kalau nggak ditulis namanya, Bapak Copin 5 juta ditempel di belakang, nggak mau dia itu. Ada orang-orang nggak ditulis pun namanya, tabur. Jadi nabur itu memang nggak selalu kelihatan. Nah, kalau saudara mau nabur di tanah yang subur, saya kasih tanah ini, tanah yang subur. Nanti Selasa saya akan penginjilan ke satu desa namanya Desa Sibunga-Bunga. Di sana ada satu gereja kita yang baru buka. Desa Sibunga-Bunga itu lewat Bukum ini masuk ke dalam, ada Danau Linting katanya. Di daerah situ ada buat penginjilan. Lalu kami tanya, apa yang perlu di sana? Kami perlu speaker lah satu Pak sama mic. Apalagi yang perlu? Kami perlulah kursi, ya sedikit aja. Akhirnya saya diskusi dengan beberapa hamba Tuhan. Kami kirim speaker dan satu lusin kursi. Nah, kalau saudara mau nabur boleh, nanti titip sama saya, nanti Selasa saya akan berikan sama dia. Itu menjadi benih. Jadi harus kita lakukan. Benih itu kalau kamu makan pun gak sehat. Itu harus ditanam dan percayalah pasti kalau kamu tanam, ada buah yang satu saat kamu akan nikmati. Ya, jadi yang ketiga, 10% jangan lupa untuk Tuhan, yang lainnya kami yang bagi. Yang keempat, ini juga penting. Kita harus mulai menabung 10% atau lebih. Nah, jadi perlu juga tabungan. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ayat 22, Amsal 13:22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kalau kita mau dikenal jadi orang baik, tinggalkanlah warisan. Gimana caranya kita tinggalkan warisan kalau kita nggak nabung, ya? Jadi mulai tabur. Saya kasih contoh saja supaya kita bisa paham, ya. Duduk aja. Ini 10% perpuluhan untuk Tuhan. Ini tabungan, ya, tabungan masa depan. Kalau mau menikah, ya, yang belum menikah. Ini benih, itu yang saya bilang tadi. Ada kalanya kita harus menabur benih. Ini save, artinya kita simpan. Di dalam hidup kita ini kadang-kadang ada biaya tak terduga. Mobil rusak lah, kayak kemarin kacamata saya jatuh, pecah. Ada mungkin bocor seng, itu kan semua nggak terduga. Nah, ini bulanan. Makan, BPJS, apalagi jalan-jalan, rekreasi bulanan lah. Dan ini invest. Invest ini ya modal untuk kita tanam di ladang kita, untuk pokoknya yang kita buat untuk usaha kita. Nah, ini Bapak di sorga.
Kita kan semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Kita selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku bangun pagi, Tuhan berkati aku. Mungkin ada pergumulan kita tentang anak sekolah, Tuhan cukupkan. Lalu kita dengar firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita berlutut berdoa sama Bapak di surga. Bapak, terima kasih buat hari ini. Berkat-Mu Bapa, berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Terima kasih. Satu-satu aja. Ini bapaknya baik kali. Makasih Bapak di sorga. Lalu saya dikasih Bapak di sorga berkat. Lalu saya buka. Wah, lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ribu, 100 ribu. Cukup gak kira-kira sebulan 100 ribu? Gak cukup ya. Tapi kita bilang gak cukup Bapak gitu. Sebagai anak Tuhan kita harus bilang bersyukur. Makasih Bapak di surga. Berpadalah dengan apa yang ada. Firman Tuhan bilang setia dari hal-hal kecil. Makasih Tuhan ya, 100 ribu makasih, aku akan setia. Perpuluhan gak boleh tawar menawar, aku harus selalu 10 ribu untuk Tuhan. Karena berkatku ini datangnya daripada Tuhan. Aku ada berkat, aku mau nabung lah. Nanti aku mau beli tapak, mau beli mobil, mau menikah, mau beli cincin, mau beli baju pengantin, boleh. Lalu kita benih, jangan lupa. Iya ya, aku udah dengar firman Tuhan, aku harus tabur benih. Mungkin itu gerakan 1000, mungkin waktu kita jumpa dengan hamba Tuhan di pajak, Om ini sedikit itu benih. Apalagi ini, CFA ini ya untuk bulanan, mungkin ada yang biaya tak terduga tadi, sakit apa. Dan ini adalah bulanan. Nah, kalau bulanan kan ya lumayan banyak lah untuk anak sekolah, makan, ongkos 30 ribu. Sisanya kita invest, aku mau nabung untuk beli pupuk, beli tanaman, aku mau berjuang di ladang. Habis uangnya itu. Apakah kita bisa dipercaya? Ya, firman Tuhan bilang, kalau kamu setia perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar dalam hidupmu. Ini perkara kecil dulu ini. Datang lagi kita sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Bulan lalu Engkau sudah kasih 100 ribu. Makasih Tuhan, itu cukup bagiku Tuhan. Tuhan berkati lagi Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kan gitu orang bersyukur. Akhirnya Tuhan kasih lagi. Lalu kita buka, puji Tuhan. Wow, hari ini dapat lebih banyak lagi 50 ribu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 500 ribu, terima kasih. Apakah ini sudah cukup untuk sebulan? Ya kalau sendiri pas-pasan lah ya. Itu pun kita bersyukur Tuhan. Kemarin 100 ribu pun cukup, ini sudah dapat 500 ribu, puji Tuhan. Jangan lupa perpuluhan, setia perkara kecil. Ya 50 ribu untuk Tuhan. Aku mau tabung lagi untuk masa tuaku. Aku mau benih. Aku udah diberkati Tuhan. Aku mau kasih lagi lah lebih besar untuk nabur benih. Lalu kita untuk biaya tak terduga 50 ribu. Sekarang aku sudah diberkati Tuhan. Kemarin makan ikan teri sama Indomie. Itu pun karena aku anak kos harus makan promak dulu biar gak sakit perut. Ini udah banyak BPK sekali. Makan 100 ribu lah ya kan. Baru sisanya udahlah invest. Kita bisa dipercaya? Bisa dipercaya. Firman Tuhan, kalau kamu bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, maka aku akan menambahkan hal-hal besar dalam hidupmu. Kita datang sama Tuhan. Bukti orang yang dapat dipercaya, dia selalu cari hadirat Tuhan. Utamakan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan bilang, enggak kita minta waktu kita cari hadirat Tuhan. Ditambahkan, kita enggak minta uang ini. Tuhan, enggak kita minta ini ditambahkan. Tambahkan. Kadang-kadang seperti itu, kita nggak perlu minta, Tuhan tambahkan. Makasih ya Tuhan. Aku nggak minta pun ulangilah. Aku nggak minta pun Tuhan kasih. Terima kasih ya Bapak di surga. Lalu dikasih lagi karena kita setia perkara kecil. Waduh, terima kasih ya. Lalu kita dulu, wow, dapat 100 ribu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta. Oh, terima kasih Tuhan.
Kan gitu terus ini kehidupan kita di dalam Tuhan. Pasti terus meningkat. Percayalah firman Tuhan. Asal bisa dipercaya dari hal kecil, Tuhan kasih perkara besar. Masalahnya kadang-kadang kan banyak orang maksudku kita ya, tapi ku bilang banyak orang biar gak tersinggung kam. Banyak orang ketika dikasih Tuhan berkat yang sudah lumayan, udah mulai gak bisa dipercaya. Udah mulai enggak setia lagi. Kalau tadi dapat 100.000, 10.000 enggak apa-apa. Ini 1 juta, 100.000. Gaji 1 hari ini di kawan. Enak kali lah nanti pendeta itu ku masukkan dia tinggal terima aku. Enggak setia. Yang parahnya kan, aduh udah banyak, 100.000 pun cukup, ini udah 1 juta di kawan. Dia mulai lihat istrinya, kayaknya udah perlu diganti istriku ini, atau ditambah, lalu ditambahnya 1, ini dekku, nggak bisa dipercaya. Maka selesailah hidup orang-orang yang seperti itu. Disitulah mentoknya turun. Makanya kalaupun dapat berkat, setia hal kecil. Tuhan 10% enggak mau aku. Itu untuk Tuhan karena semua ini berkat Tuhan. Lalu dia lihat, tabungan. Aku bisa nabung lebih banyak lagi. Benih, aku udah diberkati Tuhan. Kemarin Om cerita aku harus berikan karena semua ini berkat Tuhan. Aku mau tabur lagi, aku mau tolong lagi. Kalau biaya tak terduga udah cukup lah itu. Enggak usahlah, Tuhan pasti pelihara aku. Bulananku, bolehlah aku tambah-tambah sedikit. Tapi enggak boleh boros. Handphoneku masih cukupnya ini, enggak perlu ganti. Udahlah, itu saja. Bisa dipercaya juga dia. Enggak bisa ganti handphone, tapi kalau masih bisa enggak usahlah diganti gaya-gayaan karena gengsi ya. Aku sisanya untuk invest. Kalau kita gini terus, percayalah Tuhan itu enggak tinggal diam. Dia akan terus memberkati kita melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Makanya prinsipnya sebenarnya sederhana. Setia perkara kecil. Kalau ini semua, kamlah yang ngatur. Ini kan bisa disatu-satukan, gak usah harus banyak kali mangkoknya. Kalau kamu mau tambahi juga, yang lain juga boleh. Tapi kan ada beberapa misalnya kayak tabungan sama save ini biaya tak terduga ini bisa disatukan. Itu tergantung saudara lah, boleh atur bagaimana. Saya cuma menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya saja. Pelaksanaannya Bapak Ibu lah yang lakukan. Tapi ini jangan diganggu-gugat. Yang memberi ini semua ini. Kalau kita tidak setia dalam hal ini, enggak jujur, firman Tuhan, kau sedang kerja dalam kutuk. Aku enggak akan hardik bagimu belalang pelahap. Setia. Makanya kami dari kecil sampai sekarang anak-anakku itu kudidik, anakku perpuluhan. Ini si Jacob dia belum mengerti, dia bilang enggak mau dia. Ya dalam hatiku dia masih kecil belum mengerti, saya bebaskan. Tapi ada saatnya saya akan ajar dia perpuluhan. Si kakaknya itu udah harus sekarang belajar. Enggak hanya 10%, 30%. Nakku 10% untuk Tuhan, 20% untuk benih. Siapa nanti yang Bapak lihat perlu dibantu, kalian juga sudah ikut mengambil bagian dalamnya. Makanya kami melihat bagaimana anak kami juga dipelihara oleh Tuhan. Ada selalu berkat-berkatnya. Jadi setia mulai dari hal kecil. Kalau kami pribadi udah perpuluhan udahlah. Jangan diragukan lagi. Kami beberapa waktu yang lalu udah lumayan lama pernah dapat 100 juta. Sejak itu kami sudah keuangannya udah 30% udah bagian kami, bukan bagian kami. Itu 30 juta itu loh. Dapat 100 juta, 30 juta enggak langsung lagi sama kita itu. Aduh, sayang kali nih ya. Beli mobil dapat ini. Aduh. Enggak gitu lagi, 30 juta langsung kami sisihkan, 10 untuk Tuhan, 20 untuk benih, dan kami bagi-bagi. Makanya kami melihat hari ini kehidupan kami diberkati oleh Tuhan, enggak pernah berkekurangan. Kami selalu cerita-cerita suami istri, enak kali ya sama Tuhan ini ya. Tuhan selalu cukupkan, enggak pernah kita pikirkan kayak gitu tadi. Kadang enggak kita minta pun Tuhan sediakan, karena apa? Kita mau belajar setia dari perkara kecil. Makasih ya Gabriel, berkati. Jadi inilah prinsip, ya. Jadi saya berharap sekali lagi anak-anak Tuhan di sini semua merdeka soal keuangan.
Sehat semua keuangan kita. Diberkati oleh Tuhan. Ini terserah mau Bapak Ibu satukan, mau bagaimanapun terserahlah. Yang pasti ini jangan kamu tinggalkan. Setia bayar perpuluhan. Dan jangan lupa benih-benih itu. Ada benih-benih yang harus kamu tabur. Jangan kamu makan semua. Itu enggak sehat buat kesehatan kita, kerohanian kita. Tabur benih di mana saja. Saudara pilihlah tanah di mana saja saudara bisa kasih. Selalu kami tekankan, enggak harus di gereja ini. Kalaupun saudara mau taruh di gereja ini juga kami senang. Tapi kalau mau tabur di mana saja yang saudara tahu, silahkan. Semuanya itu guna kebaikan kita. Kenapa saya enggak bosan-bosan cerita perpuluhan? Karena saya udah ngalami. Dan kami berharap saudara juga ngalami itu. Sekali lagi, perpuluhan bukan guna pendeta. Perpuluhan guna diri kita sendiri. Ini harus kuat pemahaman kita. Waktu aku beri untuk Tuhan, aku bisa dipercaya oleh Tuhan. Wah, dahsyat. Bayangkanlah kalau ada satu orang. Saya kasih contoh saja lah. Mungkin saudara pernah punya Aron. Dia pernah mencuri. Enggak lagi kamu percaya. Gimana hidupnya? Udah pasti kita ngelihat dia, itu enggak benar, itu pencuri itu. Bisa kita cerita lagi sama orang, itu jangan lagi kamu undang itu mencuri itu. Sekali dia enggak bisa dipercaya, aduh, udah susah hidupnya. Bayangkanlah kalau kita enggak dipercaya sama Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik segalanya, enggak bisa dipercayanya kita, aduh. Terjadilah kita hidup dalam kutuk itu tadi, kutuk itu. Gimana lah kalau udah Tuhan gak percaya sama kita, udah mengerikan hidup kita. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang setia dari hal-hal kecil. Anak-anak muda, selagi masih kecil, setialah. Percayalah, nanti Tuhan akan berikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Orang-orang tua juga sama, setialah dari hal yang kecil. Jangan hitung-hitungan, sekali lagi perpuluhan, pemberian itu tidak melihat jumlah. Tuhan itu melihat hati. Kalau gak ada, gak masalah, gak kami tuntut itu. Mana perpuluhannya, kok gak ada. Kan bisa rugi ya. Tapi kalau anak sekolah kan jajan ya. Kalau anak sekolah aku pun dulu gitu, libur pun jajan tetap jalan. Nah, jadi pasti ada perpuluhannya. Jadi saudaralah yang tahu. Yang paling penting ada 4 prinsip hari ini. Periksa keuangan kita. Kita tahu berapa keuangan kita yang terkini. Yang kedua, tentukan budget kita. Dan ikuti itu. Yang ketiga, jangan lupa beri 10%. Baik perpuluhan, baik benih, baik roti, apa saja. Belajar jadi orang yang suka memberi. Dan keempat, jangan lupa nyimpan, nabung 10% atau lebih. Percayalah, Tuhan akan memberkati hidup kita semuanya.